Katanya, sebuah bangsa bisa berdiri kokoh karena pemimpinnya. Ada yang bilang si A adalah paku buminya, yang lain bilang si B adalah penyeimbangnya. Debat itu tidak akan pernah selesai. Tapi, bagaimana jika semua itu keliru? Bagaimana jika jangkar yang sebenarnya yang menjaga tanah Jawa dari guncangan dahsyat dan amarah alam bukanlah manusia, bukan presiden, bukan raja, bukan pula tokoh politik, melainkan sebuah gunung sunyi yang menyimpan rahasia terbesar para leluhur. Ini adalah cerita tentang konspirasi kuno, tentang pertarungan antara teknologi dan tradisi, dan tentang rahasia sebuah gunung yang jika terganggu, bisa menenggelamkan segalanya. Kami akan membawa Anda dalam perjalanan yang menegangkan. Jadi, sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan satupun jejak dari misteri terbesar di tanah Jawa ini. Namanya Arga, pemuda cerdas dengan gelar master sejarah dari universitas ternama. Baginya, semua hal di dunia ini harus bisa dijelaskan dengan logika, data, dan sains. Mitos dan legenda hanyalah bumbu, dongeng pengantar tidur yang menarik untuk diteliti asal-usulnya, tapi bukan untuk dipercayai. Kini, ia berada di desa Asri, sebuah desa sejuk yang terletak di kaki gunung tenang. Dari namanya saja, gunung itu terdengar tidak istimewa. Bentuknya lebih mirip bukit besar yang subur. Sama sekali tidak gagah jika dibandingkan dengan raksasa-raksasa berasap yang mengelilinginya di kejauhan. Justru karena ketidakpopulerannya itulah, Arga memilih tempat ini. Ia sedang meneliti jalur perdagangan kuno, dan menurut catatannya, desa ini adalah titik temu yang terlupakan. Getarannya terasa lagi, Mas, ujar seorang ibu pemilik warung kopi, tempat Arga biasa menghabiskan sore. Arga tersenyum tipis sambil menyesap kopinya. Hanya gempa tektonik biasa, Bu. Aktivitas lempeng bumi wajar di negara kita, bukan, Mas Arga? Getaran ini beda. Rasanya seperti tanah ini sedang gelisah, jawab si ibu dengan wajah serius. Arga hanya mengangguk sopan. Baginya, itu hanyalah sugesti masyarakat. Namun, diam-diam, laptop di pangkuannya menunjukkan data aneh dari seismograf portable yang ia pasang. Ada getaran mikro yang polanya tidak beraturan, tidak seperti gempa tektonik pada umumnya. Tapi tentu saja, pasti ada penjelasan ilmiahnya. Mungkin anomali magnetik batuan di bawah tanah. Selalu ada jawaban logis. Sore itu, Arga memutuskan berjalan-jalan mendekati lereng gunung tenang. Ia ingin memetakan beberapa kontur tanah yang ia curigai sebagai bekas jalan setapak kuno. Udara terasa sejuk, namun ada keheningan yang aneh. Seolah suara jangkrik pun enggan terdengar di sebuah jalur yang menanjak. Ia melihat sesosok pria tua sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar. Pakaiannya sederhana, berwarna hitam khas, pakaian adat Jawa dengan ikat kepala batik. Wajahnya tenang, matanya terpejam. Itu adalah Ki Jagabaya, juru kunci gunung yang keberadaannya disegani oleh seluruh warga desa. Arga hendak melewatinya diam-diam, tak ingin mengganggu. Namun saat ia melintas, tanpa membuka mata, pria tua itu bersuara. Tanah ini sedang demam, anak muda, dan kau datang membawa termometer, tapi tidak membawa obatnya. Langkah Arga terhenti. Ia menoleh. Maaf Ki Jagabaya akhirnya membuka matanya. Tatapannya tajam namun tidak menghakimi. Alat canggihmu itu hanya bisa mengukur guncangannya. Tapi, ia tidak bisa merasakan penyebabnya. Arga sedikit tersinggung. Ini alat ilmiah Ki, bukan perasaan. Ki Jagabaya tersenyum lembut. Benar. Tapi jangan lupa, perasaan para leluhurmulah yang pertama kali menyadari bahwa tanah ini hidup dan bernapas. Jauh sebelum termometer dan alat ukur lainnya diciptakan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar lagi. Kali ini sedikit lebih kuat dari biasanya. Refleks, Arga memegang pohon di dekatnya. Sementara Ki Jagabaya tetap duduk tenang, tak bergeming sedikit pun, seolah menyatu dengan batu yang ia duduki. Getaran itu berhenti secepat ia datang. Lihat, kata Ki Jagabaya, ia sedang mencoba memberitahu kita sesuatu. Dan ia tahu, waktunya hampir habis. Ki Jagabaya lalu berdiri, menepuk pelan pundak Arga, dan berjalan turun gunung meninggalkannya. Dalam kebingungan, perkataan orang tua itu, meski terdengar seperti omong kosong baginya, entah kenapa terasa begitu nyata. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Data anomali di laptopnya dan kata-kata Ki Jagabaya terus berputar di kepalanya. Ia belum sadar bahwa kedatangannya di desa ini
bukanlah sebuah kebetulan. Dan penelitian sederhananya akan segera berubah menjadi petualangan yang mempertaruhkan nasib seluruh pulau tentu. Kita lanjutkan ke bagian kedua dari cerita ini. 3 hari berlalu, dan getaran aneh itu semakin sering terjadi. Penduduk desa mulai berbisik-bisik di pos ronda dan di pasar. Mereka cemas, tapi tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Arga semakin frustrasi. Data di laptopnya semakin tidak masuk akal. Pola getaran itu seolah memiliki ritme, seperti detak jantung makhluk raksasa yang sedang gelisah dalam tidurnya. Sebagai seorang ilmuwan, ia benci pada data yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi itu, saat sedang sarapan di warung, ia melihat sesuatu. Sebuah iring-iringan mobil jeep mewah berwarna putih dengan logo perusahaan yang tampak modern memasuki desa. Logo itu adalah 3 garis biru yang melingkar, membentuk sebuah simbol energi. Orang-orang berpenampilan rapi dengan helm, proyek berwarna putih, turun dari mobil, dan mulai memasang patok-patok di tanah perkebunan milik warga. Tak jauh dari lereng Gunung Tenang. Itu dari perusahaan Jauh Nusantara Energi. Bisik ibu, pemilik warung pada Arga. Katanya mau membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Proyek besar, Mas. Banyak warga yang senang, dijanjikan pekerjaan. Arga mengernyitkan dahi. Pembangkit geotermal di gunung sekecil dan setenang ini rasanya tidak efisien. Gunung berapi besar di sekelilingnya jauh lebih potensial. Ada sesuatu yang tidak beres. Rasa penasarannya sebagai peneliti kini terusik oleh instingnya yang merasakan kejanggalan. Kembali ke penginapannya, Arga menelusuri kembali katitan-katitan kuno yang ia kumpulkan. Kali ini, ia tidak hanya mencari jalur perdagangan. Nama, Gunung Tenang. Hasilnya nihil di sebagian besar catatan. Seolah gunung itu memang tidak penting. Tapi kemudian, di sebuah jurnal tua milik seorang botanis Belanda dari abad ke-19, ia menemukan sebuah paragraf singkat yang membuatnya merinding. Sang botanis menulis di lokali bevolking Noem het di Stilberg. Maar zed meton het. Is een legend over een oudspreker, die de balans van het island bewaakt. Ze geleven dat de berg slopt. En het is tebo om hem wakker te maken. Artinya, penduduk lokal menyebutnya Gunung Sunyi, tapi mereka menghindarinya. Ada legenda tentang sebuah paku bumi yang menjaga keseimbangan pulau. Mereka percaya gunung itu sedang tidur, dan adalah sebuah tabu untuk membangunkannya. Pak bumi, sebuah istilah yang ia kira hanya ada di dongeng. Kini ia membacanya di jurnal seorang ilmuwan Eropa. Jantungnya berdebar. Apakah ini hanya kebetulan? Tanpa pikir panjang, Arga memberanikan diri menemui Ki Jagabaya di rumahnya. Sebuah gubuk kayu sederhana yang dikelilingi taman apotek hidup. Ia menunjukkan salinan catatan Belanda itu kepada Ki Jagabaya. Jadi, legenda paku bumi ini nyata, Ki? Tanya Arga, masih dengan nada setengah tidak percaya. Ki Jagabaya tidak menjawab langsung. Ia malah mengambil secangkir air putih dan menaburkan sejumput bubuk kopi ke dalamnya. Bubuk kopi itu mengapung, tidak mau tenggelam. Keseimbangan itu rapuh. Anak muda, ujar Ki Jagabaya pelan. Ia dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Jika kau terus mengaduk permukaannya, cepat atau lambat, apa yang ada di dasarnya akan naik dan mengeruhkan segalanya. Tapi apa hubungannya dengan perusahaan itu, dengan getaran ini? Desak Arga. Ki Jagabaya menatap mata Arga dalam-dalam. Ada beberapa pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka, dan ada orang-orang serakah yang menganggap semua pintu adalah jalan menuju harta karun. Pria tua itu lalu berdiri dan menunjuk ke arah puncak Gunung Tenang yang diselimuti kabut tipis. Jika matamu masih butuh bukti, pergilah ke Pundak Naga. Saat bulan purnama lusa, di sana, terkadang gunung ini menunjukkan sedikit rahasianya pada orang yang ia pilih. Arga terdiam. Pundak Naga adalah nama sebuah punggungan di lereng atas gunung yang sering disebut warga. Ia seorang sejarawan, bukan petualang, tapi rasa penasarannya kini telah mengalahkan rasa takut dan skeptisnya. Ia harus membuktikan apakah semua ini hanya sugesti massal atau memang ada sesuatu yang tersembunyi di jantung Gunung Tenang. Lusa adalah purnama dan Arga telah membuat keputusan. Malam purnama tiba. Langit cerah, membiarkan cahaya bulan yang keperakan menembus sela-sela dedaunan. Berbekal senter kepala, GPS, dan tas punggung berisi peralatan, Arga memulai pendakiannya menuju Pundak Naga. Jantungnya berdebar,
campuran antara semangat seorang peneliti dan rasa cemas yang tidak bisa ia jelaskan. Baginya, ini adalah ekspedisi untuk membuktikan bahwa Ki Jagabaya salah, bahwa semua ini hanyalah fenomena alam yang belum terpetakan. Semakin tinggi ia mendaki, semakin aneh suasana di sekitarnya. Suara-suara hutan yang biasanya ramai kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang pekat. Bahkan GPS di tangannya sesekali berkedip dan kehilangan sinyal. Sesuatu yang mustahil terjadi di area sekering ini. Arga, yang biasanya tenang, mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Angin malam terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Setelah hampir 2 jam berjalan mengikuti petunjuk samar dari Ki Jagabaya, ia akhirnya tiba di Pundak Naga. Tempat itu adalah sebuah punggungan batu yang cukup terbuka, menawarkan pemandangan langsung ke puncak gunung tenang yang sunyi dan lembah di bawahnya yang berkelip oleh lampu-lampu desa. Arga mematikan senternya, membiarkan matanya beradaptasi dengan cahaya bulan. Awalnya tidak ada yang aneh, hanya bak dan semak belukar. Ia merasa konyol, sudah kuduga, hanya omong kosong. Gumamnya pada diri sendiri, tapi kemudian ia melihatnya di atas permukaan bata-beta besar di hadapannya, samar-samar muncul cahaya. Bukan pantulan bulan, ini adalah cahaya biru kehijauan yang lembut, berpendar dari lumit-lumit aneh yang menempel di batu. Cahaya itu tidak statis. Ia berdenyut, pelan, dan berirama. Arga segera mengeluarkan seismograf mininya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ritme denyut cahaya itu persis sama dengan pola getaran aneh yang terekam di alatnya. Seolah tanah di bawahnya benar-benar bernapas. Tiba-tiba, dari arah yang lebih tinggi, Arga mendengar suara orang berbicara. Ia segera merunduk di balik sebuah batu besar. Di bawah cahaya bulan, ia bisa melihat 2 orang dari perusahaan Geonusantara Energi. Mereka sedang mengoperasikan sebuah alat yang tampak seperti pemindai tanah portabel. Kau lihat kan? Datanya konsisten, kata salah satu pria. Sumber energi anomali ini terpusat tepat di bawah puncak. Bukan panas bumi biasa. Ini sesuatu yang baru. Jika kita bisa mengebor dan menyedotnya, perusahaan kita akan menguasai pasar energi. Pria yang lain tertawa. Bagaimana dengan mitos konyol dari penduduk lokal itu? Tentang paku bumi atau apalah? Abaikan saja, jawab pria pertama. Itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Zaman sekarang, yang berkuasa itu teknologi, bukan tahayul. Kita mulai pengeboran awal minggu depan. Dada Arga terasa sesak. Jadi benar, mereka tahu ada sumber energi aneh di sini. Dan mereka sama sekali tidak peduli dengan legenda atau peringatan warga. Mereka melihatnya sebagai tambang emas dan akan melakukan apapun untuk menggalinya. Perkataan Ki Jagabaya terngiang di telinganya. Ada beberapa pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Dengan hati-hati, Arga mundur perlahan, menuruni gunung dalam kegelapan. Rasa lelahnya hilang, digantikan oleh adrenalin dan rasa takut yang nyata. Ini bukan lagi sekadar penelitian. Ini bukan lagi tentang membuktikan siapa yang benar atau salah. Sebuah perusahaan raksasa akan mengebor jantung gunung yang hidup ini. Keraguan di dalam dirinya telah sirna, berganti menjadi sebuah kepastian yang mengerikan. Ia harus menghentikan mereka. Tapi bagaimana caranya? Ia hanyalah seorang sejarawan. Malam itu, saat ia tiba kembali di penginapannya dengan napas terengah-engah, ia tahu hanya ada satu orang yang bisa memberinya jawaban. Ia harus menemui Ki Jagabaya. Segera, tentu. Kita masuki bagian di mana konflik sesungguhnya dimulai. Malam masih pekat saat Arga menggedor pintu gubuk Ki Jagabaya. Napasnya tersengal dan pikirannya kacau. Ketika pintu terbuka, wajah Ki Jagabaya tampak tenang, seolah ia sudah tahu siapa yang datang dan apa tujuannya. Tanpa banyak bicara, ia mempersilakan Arga masuk. Dengan suara bergetar, Arga menceritakan semua yang ia lihat. Cahaya biru yang berdenyut, percakapan para pegawai Geonusantara, dan rencana pengeboran yang akan dimulai minggu depan. Ia menumpahkan semua kegelisahannya, mengakhiri ceritanya dengan pertanyaan putus asa. Apa yang harus kita lakukan, Ki? Ki Jagabaya menuangkan teh hangat ke dalam cangkir batok kelapa dan menyodorkannya pada Arga. Sudah tiba waktunya, ujar Ki Jagabaya dengan nada berat. Apa yang mereka sebut sumber energi anomali itu adalah napasnya. Napas dari kekuatan yang disegel di bawah gunung ini ribuan tahun lalu oleh para leluhur. Dan paku bumi yang mereka anggap dongeng itu adalah Kensit. Pria tua itu menatap Arga lekat-lekat. Gunung tenang ini bukan sekadar gunung, anak muda.
Ia adalah sebuah penjara, sebuah segel gaib. Jika mereka mengebor dan mencabut paku itu, mereka tidak akan mendapatkan energi. Mereka akan melepaskan sesuatu yang seharusnya tidur selamanya. Sesuatu yang pernah membuat tanah Jawa ini lautan api dan duka. Arga menelan ludah. Kepalanya pusing. Kalau begitu kita harus lapor polisi. Peringatkan pemerintah. Ki Jagabaya menggeleng pelan. Siapa yang akan percaya pada kita? Mereka akan percaya pada proposal miliaran rupiah dan janji kemajuan dari Geo Nusantara. Mereka akan menganggap kita orang gila. Pria tua itu terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan kalimat yang membuat dunia Arga seakan runtuh. Aku sudah terlalu tua untuk bertarung. Tugasku hanya menjaga pengetahuan ini. Menurut wangsit yang kupegang, akan datang seorang tamu dari kota yang hatinya bersih, yang pikirannya tajam, seperti keris pusaka. Seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi pelindung baru. Orang itu adalah kau, Arga. Arga terperangah, lalu tertawa getir. Saya Ki, jangan bercanda. Saya ini sejarawan, bukan satria. Saya hanya peneliti biasa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Pikiranmu adalah senjatamu. Balas Ki Jagabaya tegas. Kau bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa. Kau bisa menghubungkan sejarah dan masa depan. Melihat keraguan besar di wajah Arga, Ki Jagabaya masuk ke dalam kamarnya dan keluar membawa sebuah benda. Benda itu adalah sebuah lontar kuno yang digulung rapi. Ini adalah langkah pertamamu, katanya sambil menyerahkan lontar itu. Perusahaan itu akan menggunakan teknologi untuk menyerang gunung. Kau harus melawannya dengan pengetahuan. Untuk bisa melindungi gunung ini, kau harus membangkitkan kembali 3 penjaganya yang tertidur. Lontar ini berisi petunjuk untuk menemukan yang pertama, jantung air gunung tenang. Arga menatap gulungan lontar di tangannya. Tulisannya menggunakan aksara kuno yang samar-samar. Ia kenali. Hidupnya yang teratur dan logis kini telah dilempar ke dalam sebuah cerita legenda. Ia Takut, Ia Injin Lari. Tapi bayangan cahaya biru yang berdenyut dan tawa angkuh para pegawai perusahaan itu membuatnya sadar jika ia lari, tidak akan ada lagi tempat untuk berlari. Baik, kita lanjutkan perjalanannya. Arga tidak tidur semalaman. Gulungan lontar itu tergeletak di atas meja, terasa seperti sebuah beban seberat batu. Pikirannya berperang. Satu sisi otaknya yang logis berteriak bahwa semua ini omong kosong, sebuah kebetulan yang dibesar-besarkan oleh orang tua yang kesepian. Tapi sisi lainnya, yang telah menyaksikan cahaya biru berdenyut di pundak naga, tahu bahwa ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan ini. Pagi harinya, dengan secangkir kopi hitam pekat, ia mulai bekerja. Ia memperlakukan lontar itu sebagai sebuah artefak sejarah yang harus dipecahkan. Ia memotret aksara kuno di dalamnya, lalu membandingkannya dengan database aksara Jawa kuno dan Sanskerta di laptopnya. Setelah berjam-jam, ia berhasil menerjemahkan sebagian besar isinya. Itu bukan peta, melainkan sebuah sajak, sebuah teka-teki. Kalimat yang paling penting berbunyi, langkahkan kakimu ke arah fajar, di mana air terjun menangis ke atas, bukan ke bawah. Di sanalah jantung air bersemayam, menunggu dibangunkan oleh napas manusia berhati bersih. Air terjun menangis ke atas. Omong kosong apa lagi ini? Pikir Arga. Mana ada air yang mengalir melawan gravitasi? Ia membuka peta topografi Gunung Tenang, mencari semua jalur sungai dan air terjun. Tidak ada yang aneh. Semuanya normal. Ia menemui jalan buntu. Merasa frustrasi, ia berjalan ke warung kopi langganannya untuk menjernihkan pikiran sambil mengobrol ringan dengan ibu pemilik warung. Ia iseng bertanya, "Bu, di gunung ini ada tempat aneh yang berhubungan dengan air tidak?" Si ibu berpikir sejenak. Tempat aneh? Paling ya Curug Sungsang mas, di lereng timur. Tapi itu bukan tempat wisata. Jantung Arga berdebar. Kurak Sangsong kenapa dinamai begitu? Sungsang itu kan artinya terbalik. Jawab si ibu. Kata kakek saya dulu, air terjunnya tidak terlalu tinggi. Tapi karena letaknya di celah tebing yang sempit, uap airnya itu menyembur ke atas dengan kuat sekali. Jadi dari jauh, kelihatannya seperti air yang menangis ke langit. Makanya dinamai Curug Sungsang. Tubuh Arga menegang. Lereng timur, arah fajar terbit. Air yang menangis ke atas. Teka-teki itu terpecahkan. Tepat saat ia hendak berterima kasih. Suara deru mesin yang berat terdengar dari jalan utama desa. Sebuah truk besar milik Geo Nusantara melintas pelan, membawa bagian-bagian dari mesin bor raksasa.
Warga desa melihat dengan tatapan campur aduk antara harapan dan kekhawatiran. Waktu hampir habis, tanpa membuang sedetik pun. Arga kembali ke penginapannya, memasukkan lontar itu ke dalam tasnya, dan menyiapkan perbekalan seadanya. Ia tidak apa yang akan ia temukan di Curug Sungsang. Ia tidak tahu apa artinya membangunkan sebuah jantung air. Tapi ia tahu, ia harus sampai di sana sebelum truk-truk itu merakit monsternya di puncak gunung. Dengan tekad baru yang mengalahkan rasa takutnya, Arga mulai melangkah menuju lereng timur, menuju takdirnya yang tersembunyi di balik sebuah air terjun yang menangis ke langit. Mari kita lanjutkan ke bagian yang menegangkan ini. Perjalanan menuju Curug Sungsang lebih sulit dari yang Arga bayangkan. Jalurnya nyaris tidak ada, tertutup oleh semak belukar dan akar-akar pohon yang melintang. Ia harus beberapa kali membuka jalan dengan parang kecil yang ia bawa. Udara terasa lembab dan berat, dan suara-suara aneh dari dalam hutan seolah mengujinya, mencoba membuatnya berbalik. Tapi tekadnya sudah bulat. Setelah hampir 3 jam, ia mendengar suara gemuruh air yang semakin keras, dan akhirnya ia tiba. Curug Sungsang bukanlah air terjun yang megah, melainkan sebuah pemandangan yang surreal. Air mengalir deras dari celah. Tebing batu hitam menghantam dasar jurang yang sempit, lalu menyemburkan kabut tebal yang membumbung tinggi ke langit, berkilauan seperti debu intan saat terkena cahaya matahari. Persis seperti yang dikatakan teka-teki itu. Arga mendekat dengan hati-hati. Dinding tebing di sekitar air terjun itu basah dan licin, ditumbuhi lumut tebal. Disinilah insting penelitinya mengambil alih. Ia mulai memperhatikan detail di sekitarnya. Di balik lapisan lumut pada sebuah batu datar yang terlindung dari aliran utama, ia melihat sesuatu, ukiran, sangat tua dan nyaris pudar. Ia membersihkan lumut itu dengan tangannya. Ukiran itu menggambarkan sesosok manusia yang berdiri di depan air terjun, menadahkan tangannya bukan pada air yang jatuh, melainkan pada uap air yang naik ke atas. Di bawahnya ada simbol aksara kuno yang sama dengan yang ada di lontar. Simbol untuk napas dibangunkan oleh napas manusia. Gumam Arga pada dirinya sendiri, ini adalah momen penentuan. Momen di mana ia harus membuang sisa-sisa logikanya dan percaya sepenuhnya pada legenda. Dengan jantung berdebar kencang, ia melangkah ke titik yang digambarkan di ukiran itu. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Perlahan sambil menadahkan tangannya ke arah kabut yang menyembur ke atas. Ia tidak mengucapkan mantra. Ia hanya memfokuskan seluruh niatnya pada satu hal, melindungi gunung ini. Sesaat tidak terjadi apa-apa. Arga mulai merasa bodoh. Tapi kemudian, ia merasakannya. Sebuah getaran halus merambat dari tanah ke kakinya. Air terjun di hadapannya mulai berpendar, mengeluarkan cahaya biru lembut yang sama dengan yang ia lihat di pundak. Naga, kabut yang menerpa tangannya terasa hangat dan penuh energi. Seluruh tempat itu seolah menjadi hidup. Tiba-tiba, dari arah Puncak Ganong, terdengar suara gemuruh yang berbeda dari biasanya, diikuti oleh teriakan-teriakan panik yang terbawa angin. Arga menoleh kaget. Jauh di atas sana, di lokasi proyek Jo Nusantara, tanah tempat mereka memarkirkan alat-alat berat tiba-tiba amblas. Sebuah longsoran lumpur kecil, namun cukup untuk membuat beberapa mesin tergelincir dan rusak. Pipa-pipa awal yang sudah mereka pasang patah. Aktivitas mereka lumpuh total untuk sementara. Arga menatap air terjun yang kini bersinar di hadapannya, lalu menatap tangannya yang masih terasa hangat. Ia berhasil. Ini nyata, tindakannya di sini memiliki dampak langsung di sana untuk pertama kalinya. Rasa takut di dalam dirinya berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti harapan. Dan juga kekuatan. Ia membuka kembali gulungan lontar di tangannya. Di bawah cahaya biru dari jantung air yang telah bangkit, sebuah baris aksara baru kini tampak bersinar di atas lontar itu, menunjukkan petunjuk ke Guardian selanjutnya. Pertarungan pertama telah dimenangkan. Tapi Arga tahu, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Arga kembali ke desa menjelang senja dengan perasaan campur aduk. Kemenangan kecilnya di Curug Sungsang terasa manis, namun ia tahu ini barulah permulaan. Kabar tentang kecelakaan kerja di lokasi proyek Jo Nusantara sudah menyebar secepat api. Warga desa berkumpul di waring-waring, berbisik. Sebagian merasa itu adalah pertanda buruk, peringatan dari alam. Sabagian lagi
yang tergiur janji lapangan kerja hanya menganggapnya sebagai musibah biasa. Di saat yang sama, di Laring Ganong yang porak-poranda, seorang pria tegap dengan kemeja mahal yang lengannya digulung menatap lokasi longsor dengan rahang mengeras. Namanya Rendra, manajer lapangan Geo Nusantara. Ia bukan tipe orang yang percaya pada nasib sial atau pertanda alam. Baginya, ini adalah sabotase atau keteledoran. Saya tidak mau dengar alasan. Bentaknya pada kepala teknisi. Kerahkan semua alat berat dari gudang pusat. Perbaiki kerusakannya dalam 2 hari. Dan saya mau keamanan di area ini dilipat gandakan. Rekrut beberapa pemuda dari desa, beri mereka bayaran bagus. Saya tidak mau ada satu orang pun yang bisa menyelinap ke sini lagi. Rendra menatap puncak gunung tenang dengan tatapan dingin. Gunung ini telah mempermalukannya, dan ia tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Sementara itu, Arga sudah berada di gubuk Ki Jagabaya, melaporkan semua yang terjadi. Pria tua itu mengangguk puas saat mendengar tentang jantung air yang telah bangkit. Kau berhasil, anak muda. Air kehidupan gunung ini sekarang telah memiliki perisainya sendiri, kata Ki Jagabaya. Tapi seperti yang kau lihat, tindakanmu memancing reaksi. Mereka akan menjadi lebih agresif. Mereka tidak akan berhenti. Arga menunjukkan lontar yang kini memancarkan baris aksara baru. Bersama-sama, mereka menerjemahkan teka-teki kedua. Temyuk, gua tempat angin menghembuskan sejarah, di mana akar pohon tertua memeluk batu yang tak lekang oleh waktu. Di sanalah pusar bumi bersemayam. Gua angin, desah Ki Jagabaya. Aku tahu tempat itu. Sebuah gua kuno yang di mulutnya selalu terdengar desisan angin seperti bisikan. Di dalamnya ada akar pohon raksasa yang usianya ribuan tahun. Kalau begitu, aku harus segera ke sana, seru Arga. Tidak semudah itu, potong Ki Jagabaya. Jalur menuju gua angin sekarang pasti sudah mereka jaga. Rendra itu licik. Ia akan menutup semua akses yang ia tahu. Benar saja. Malam itu, Arga mendengar kabar bahwa beberapa pemuda desa telah menerima tawaran bekerja sebagai petugas keamanan tambahan untuk Geo Nusantara. Desa mulai terbelah. Ada yang membela proyek itu demi uang, ada yang menentangnya karena takut. Arga menatap peta butut gunung tenang yang terbentang di lantai. Jalur utama menuju gua angin kini tertutup. Ia harus mencari jalan lain, jalan tikus yang lebih berbahaya dan tidak terpetakan. Konflik ini tidak lagi hanya antara dirinya dan sebuah perusahaan. Kini, ia juga harus berhadapan dengan warga desa yang tergiur oleh janji kemajuan. Tugasnya menjadi 2 kali lebih berat. Ia tidak hanya harus menyelamatkan gunung, tapi juga harus melakukannya tanpa menyakiti orang-orang yang seharusnya ia lindungi. Baik, kita lanjutkan perjuangan Arga yang semakin rumit. 2 hari terasa seperti seminggu bagi Arga. Setiap kali ia keluar dari penginapannya, ia bisa merasakan tatapan-tatapan curiga dari beberapa warga. Para pemuda yang kini berseragam keamanan Geo Nusantara menatapnya dengan angkuh, seolah ia adalah seorang musuh. Desa Asri yang dulu ramah, kini terasa memiliki banyak mata dan telinga yang mengawasinya. Ia sadar, ruang geraknya semakin sempit. Jalan yang mereka jaga adalah jalan yang dikenal manusia. Tapi gunung ini punya banyak lorong rahasia yang hanya dikenal oleh hewan dan angin, kata Ki Jagabaya sore itu, sambil menunjuk sebuah garis tipis di peta bututnya. Ini jalur pemburu madu. Hutan, sangat terjal dan berbahaya. Tapi jalan ini akan membawamu ke punggungan di atas gua angin tanpa terlihat oleh mereka. Arga mengangguk. Ia bisa menghadapi bahaya alam, tapi ia butuh bantuan. Ia tidak mungkin membawa semua perbekalan dan menavigasi jalur berbahaya itu sendirian. Pertolongan itu datang dari arah yang tak terduga. Saat Arga sedang membeli beberapa tali dan logistik di satu-satunya toko kelontong di desa, ia dihadang oleh 2 pemuda keamanan Geo Nusantara. Mau kemana lagi, Mas Peneliti? Sindir salah satu dari mereka. Mau bikin longsor lagi? Saya tidak tahu apa maksudmu, jawab Arga tenang, mencoba menghindari konfrontasi. Halah, jangan pura-pura bodoh. Gara-gara kamu, proyek jadi terhambat. Bentak yang lain mulai mendorong bahu Arga. Tiba-tiba, seorang pemuda lain yang sedari tadi diam di pojok toko angkat bicara. Sudah Kang, jangan cari masalah. Dia tamunya desa ini. Pemuda itu kurus, tapi tatapan matanya tajam. Namanya Banyu. Kedua pemuda keamanan itu tampak segan pada Banyu, yang keluarganya cukup dihormati di desa. Setelah menggerutu sebentar, mereka, Pan Perji, terima kasih.
kata Arga pada Banyu. Banyu mengangguk. Mereka hanya silau dengan uang, Mas. Tapi tidak semua dari kami seperti itu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Kakek saya selalu bilang, kalau gunung tenang batuk, seluruh desa bisa demam. Saya tidak tahu apa yang Mas Arga lakukan. Tapi saya tahu, Mas Arga berada di pihak gunung ini. Dan saya juga. Malamnya, Banyu datang ke penginapan Arga. Ia tidak banyak bertanya tentang lontar atau legenda. Ia hanya berkata, Mas butuh pemandu untuk lewat jalur pemburu madu itu kan? Saya tahu jalan itu. Setiap jengkalnya, Arga menatap pemuda di hadapannya. Di tengah pengkhianatan dan kecurigaan, masih ada orang yang tulus. Ia tidak lagi sendirian. Harapan kembali menyala di dalam hatinya. Baik, jawab Arga sambil membentangkan. Kembali peta di atas meja. Kita berangkat besok malam. Kau tunjukkan jalannya, aku urus sisanya. Di bawah cahaya lampu minyak, seorang sejarawan dan seorang pemuda desa kini bersatu. Misi mereka satu, mencapai gua angin dan membangkitkan penjaga. Kedua, sebelum para penjaga bayaran Joe Nusantara menyadari keberadaan mereka. Di bawah selubung kegelapan, Arga dan Banyu bergerak seperti bayangan. Jalur pemburu madu itu benar-benar neraka, terjal, licin, dan di beberapa titik mereka harus menggunakan tali untuk mendaki tebing-tebing kecil. Kehadiran Banyu sangat krusial. Ia tahu persis di mana harus berpijak dan akar pohon mana yang cukup kuat untuk dipegang. Sementara itu di pos keamanan utama Joe Nusantara, Rendra sedang memandangi monitor-monitor yang menampilkan citra satelit termal dari Gunung Tenang. Sejak insiden longsor, ia menjadi lebih paranoid. Ada anomali panas di sektor 7, ujar seorang teknisi. Tidak besar. Hanya seukuran 2 manusia. Rendra mendekat ke monitor. Titik panas itu bergerak perlahan di area yang dianggap tidak mungkin dilewati manusia. Perbesar gambarnya. Itu tidak mungkin hewan liar. Gambar di layar pecah, tidak jelas. Terlalu banyak tutupan pohon, Pak. Sinyal lemah. Rendra mendecakkan lidah. Ia meraih walkie-talkie. Tim patroli Delta. Saya mau kalian sisir punggungan sektor 7 sekarang juga. Ada kemungkinan penyusup lewat jalur atas. Jangan biarkan apapun lolos. Di jalur pendakian, Banyu tiba-tiba berhenti. Telinganya yang terlatih menangkap suara yang tidak seharusnya ada di sana. Suara derak ranting yang terinjak, sepatu bot, dan bisikan dari radio. Ada patroli, bisik Banyu pada Arga. Mereka menuju kemari. Keduanya panik. Di kanan mereka tebing, di kiri mereka jurang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka terjebak. Ikut aku, kata Banyu cepat. Ia menarik Arga ke sebuah celah sempit. Di antara 2 batu raksasa yang tertutup sulur-sulur tanaman merambat, celah itu gelap dan berbau tanah basah. Mereka mematikan semua sumber cahaya dan menahan napas. Beberapa menit kemudian, sorot senter yang kuat menyapu area di sekitar mereka. Arga bisa mendengar langkah kaki dan percakapan para penjaga hanya beberapa meter dari tempat persembunyiannya. Jantungnya terasa seperti akan meledak. Ini adalah pertaruhan terbesar. Jika mereka ditemukan, tidak ada apa-apa di sini, Komandan. Hanya hutan belantara, terdengar suara dari radio salah satu penjaga. Tetap periksa dengan teliti, Jangan Kim, sebelum yakin, balas suara Rendra dari seberang. Arga dan Banyu berjongkok dalam kegelapan yang menyesakkan. Keringat dingin membasahi punggung Arga. Ia bisa merasakan kehadiran para penjaga begitu dekat. Satu suara batuk saja bisa membongkar posisi mereka. Banyu, yang lebih terbiasa dengan hutan, tampak lebih tenang, tapi otot-ototnya menegang, siap untuk bereaksi. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, salah satu penjaga berkata, sudah jelas, area ini kosong. Mungkin hanya babi hutan yang terdeteksi alat mereka. Ayo lanjut patroli ke titik lain. Langkah kaki dan sorot senter perlahan menjauh, lalu menghilang. Arga dan Banyu menunggu 15 menit lagi dalam keheningan untuk memastikan semuanya aman. Setelah yakin, mereka keluar dari celah dengan napas lega yang luar biasa. Mereka berhasil lolos. Mereka tidak akan kembali ke sini malam ini, kata Banyu. Ayo kita lanjutkan. Sebelum fajar, perjalanan dilanjutkan dengan kewaspadaan 100 kali lipat. Akhirnya, setelah perjuangan yang melelahkan, mereka tiba di punggungan di atas gua angin. Mereka bisa melihat mulut gua yang gelap, dijaga oleh 2 orang petugas keamanan yang tampak bosan di sebuah pos sementara. Hanya ada 2 orang, bisik Arga. Bagaimana kita melewati mereka? Banyu tersenyum tipis. Disinilah pengetahuan orang desa lebih berguna dari teknologi, jawabnya. Ia menunjuk ke arah sekelompok pohon bambu
tidak jauh dari mereka. Orang kota mungkin tidak tahu, tapi bambu di area ini, jika dipanaskan, akan meletus dengan suara keras, seperti senapan. Rencana mulai terbentuk di kepala mereka. Mereka tidak perlu pertarungan fisik. Mereka hanya butuh pengalih perhatian. Dengan cekatan menyiapkan beberapa ruas bambu muda, melubanginya sedikit, dan memasukkan beta-beta kerikil kecil. Sementara Arga, berdasarkan pengetahuannya tentang angin, mencari lokasi yang tepat untuk membuat api kecil, agar suaranya bisa terbawa angin ke arah yang berlawanan dari posisi mereka. Ini adalah gabungan sempurna antara kearifan lokal dan pemikiran. Strategize, sebuah rencana berbahaya yang jika gagal, akan menjebak mereka di antara para penjaga. Arga dan Banyu bergerak ke posisi masing-masing. Arga, dengan menggunakan kaca pembesar dan sisa tenaga baterai senternya, berhasil membuat percikan, api kecil yang membakar serabut kelapa kering yang telah disiapkan. Api itu ia letakkan di dekat rumpun bambu yang telah disiapkan. Banyu, mereka hanya perlu menunggu panasnya melakukan tugasnya. Keduanya lalu bersembunyi, menunggu dengan sabar. 30 menit kemudian, sebuah letusan keras memecah keheningan. Malam, diikuti oleh beberapa letusan kecil lainnya. Suaranya persis seperti rentetan tembakan. Dua penjaga di mulut gua langsung terlonjak kaget. Suara apa itu? Tembakan! Dari arah barat, teriak salah satunya melalui radio. Kami mendengar suara tembakan. Tetap di posisi, kami kirim tim bantuan. Balas suara dari markas. Tapi rasa panik dan penasaran mengalahkan perintah. Kedua penjaga itu saling pandang, lalu dengan ragu-ragu, mulai bergerak ke arah sumber suara. Meninggalkan pos mereka, itulah kesempatan yang ditanggu-tanggu Arga dan Banyu. Bisik Arga. Keduanya melesat turun dari punggungan, bergerak cepat dan senyap menuju mulut gua angin yang kini tak terjaga. Begitu masuk, udara langsung berubah. Angin berdesis di telinga mereka, membawa aroma tanah purba dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa sakral. Di dalam gua itu, pemandangannya luar biasa. Di tengah ruangan gua yang besar, akar-akar dari sebuah pohon raksasa di atas tanah menembus langit-langit gua. Melilit sebuah batu hitam besar yang permukaannya rata, tampak seperti altar alam. Itulah pusar bumi. Arga mendekati altar batu itu. Sesuai petunjuk di lontar, ia meletakkan telapak tangannya di permukaan batu yang dingin. Berbeda dengan jantung air yang membutuhkan napas, petunjuk untuk pusar bumi adalah keheningan. Arga dan Banyu berdiri diam, mengosongkan pikiran mereka, hanya memfokuskan niat mereka untuk melindungi tempat itu. Perlahan, tapi pasti, ukiran-ukiran kuno di permukaan batu altar itu mulai memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Angin yang tadinya berdesis kencang, kini menjadi lebih tenang dan teratur, seolah bernapas dengan damai. Penjaga kedua telah bangkit. Tiba-tiba, dari arah luar, terdengar suara mesin bor yang meraung keras, jauh lebih cepat dan kuat dari sebelumnya. Raungan itu seolah penuh amarah. Arga dan Banyu saling tatap dengan ngeri. Mereka mempercepat pengeboran. Seru Arga. Tindakan mereka di sini telah memicu reaksi yang jauh lebih berbahaya di puncak. Mereka kehabisan waktu. Raungan mesin bor itu terasa seperti gempa buatan yang menggetarkan seluruh isi gua. Cahaya keemasan dari altar batu meredup sejenak, seolah energinya sedang bertarung melawan getaran paksa dari puncak gunung. Kita harus segera pergi, teriak Banyu. Saat mereka berbalik untuk lari keluar, jalan mereka terhalang. Di mulut gua, berdiri Rendra bersama 5 orang penjaga bersenjata lengkap. Wajah Rendra penuh kemenangan yang dingin. Terima kasih, sudah menunjukkan jalannya, para pahlawan kesiangan, kata Rendra dengan nada mengejek. Aku tahu kalian tidak mungkin sebodoh itu berpatroli ke arah letusan. Aku hanya perlu menunggu di satu-satunya tujuan kalian. Arga dan Banyu terjebak. Rendra ternyata selangkah lebih maju. Ia tidak tertipu oleh pengalih perhatian mereka. Ia justru memanfaatkannya untuk memancing mereka keluar. Apa mau kalian sebenarnya? Tanya Arga, mencoba mengulur waktu. Tidak ada geothermal di sini. Apapun yang kalian cari, itu terlalu berbahaya. Ritney tertawa sinis. Oh, aku tahu. Ini bukan geothermal. Analis kami menyebutnya zero point energy. Sumber energi tak terbatas yang ada di titik nol alam semesta. Sebuah legenda dalam fisika. Dan gunung bodoh ini, entah bagaimana, adalah gerbangnya. Perusahaan kami akan menjadi penguasa dunia dengan ini. Rendra lalu memberi isyarat pada anak buahnya. Tangkap mereka, ikat, dan bawa ke puncak. Mereka akan
jadi penonton baris terdepan saat kita mencabut dongeng itu dari akarnya. Arga dan Banyu tidak bisa berbuat apa-apa saat para penjaga meringkus mereka. Perlawanan sia-sia. Saat digiring keluar gua, Arga menatap altar batu yang cahayanya semakin redup. Ia merasa gagal. 2 penjaga telah ia bangkitkan, tapi kini ia tertangkap dan pengeboran terakhir akan segera dimulai. Harapan terasa begitu tipis, nyaris padam. Mereka diseret menaiki lereng gunung menuju pusat operasi Geo Nusantara, menuju klimaks dari semua kegilaan ini. Puncak gunung tenang telah berubah menjadi pemandangan neraka industri. Lampu-lampu sorot yang menusuk mata, suara bising mesin yang memekakan telinga, dan di tengah-tengahnya berdiri sebuah menara bor raksasa yang ujungnya mengarah lurus ke jantung tanah. Arga dan Banyu diikat dengan kasar pada sebuah tiang logam, menghadap langsung ke menara bor. Dari sana, mereka bisa melihat Rendra berdiri di panel kontrol utama, memantau puluhan layar yang menampilkan data-data rumit. Kedalaman 980 meter, teriak seorang teknisi. Tekanan dan suhu meningkat drastis. Kita mendekati sumber anomali. Rendra tersenyum lebar. Terus, Bor, jangan berhenti apapun yang terjadi. Tanah mulai bergetar hebat. Kali ini bukan getaran halus, melainkan guncangan keras yang membuat semua orang sulit berdiri. Langit yang tadinya cerah kini mulai tertutup awan hitam pekat entah dari mana. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Desa, warga berlarian keluar rumah dengan panik. Goncangan itu terasa sampai ke sana. Ki Jagabaya berdiri di depan gubuknya, menatap puncak gunung dengan wajah sedih dan pasrah. Ia menggenggam erat sebuah keris kecil di tangannya. Kembali di puncak, Arga berteriak sekuat tenaga pada Rendra. Hentikan, kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau akan membunuh kita semua. Rendra hanya meliriknya sekilas dengan tatapan meremehkan. Berisik, kau akan menyaksikan sejarah tercipta. Kedalaman 995 meter. Mata bor mulai menembus lapisan batuan. Aneh, strukturnya seperti kristal, lapor teknisi dengan suara tegang. Pada saat itulah, lontar kuno yang ada di dalam saku baju Arga tiba-tiba terasa panas. Sangat panas hingga membakar kain bajunya. Arga tersentak di tengah kekacauan. Ia melihat baris aksara terakhir di lontar itu kini bersinar membutakan. Bukan lagi sebuah teka-teki. Itu adalah sebuah nama. Nama penjaga ketiga dan terakhir. Penjaga yang tidak berwujud air atau batu. Di saat yang sama, di gubuknya, Ki Jagabaya seolah mendengar sebuah bisikan. Matanya terbelalak. Ia menatap keris kecil di tangannya, lalu ke arah puncak gunung. Di puncak, saat mata bor akhirnya menembus batas 1000 meter, sebuah raungan memekakan. Telinga terdengar bukan dari mesin, tapi dari dalam perut bumi. Seluruh peralatan elektronik di sekitar mereka meledak, memercikan api. Layar monitor menjadi hitam. Menara bor berhenti total. Di tengah keheningan yang mencekam setelah ledakan itu, semua mata tertuju pada lubang bor. Dari dalam lubang itu, bukan energi yang keluar, melainkan kegelapan. Kegelapan pekat yang seolah menelan semua cahaya. Dan dari kegelapan itu, perlahan muncul 2 titik mata merah menyala, penuh dengan amarah purba yang telah terkurung selama ribuan tahun. Segel itu telah rusak. Kegelapan pekat itu merayap keluar dari lubang bor, bukan seperti asap, tapi seperti materi hampa yang menyerap semua suara dan cahaya. Dari dalam kegelapan itu, 2 mata merah menyala, menatap dunia yang telah melupakannya. Ini adalah penghuni lama yang seharusnya tidak pernah dibangunkan. Sang murka telah bebas. Udara di sekelilingnya menjadi racun. Logam-logam di menara bor mulai berkarat dengan kecepatan yang tidak wajar. Rumput di sekitar mereka layu dan berubah menjadi debu. Para teknisi dan penjaga Geo Nusantara menjerit panik. Beberapa mencoba lari. Namun bayangan dari sang murka menjulur cepat dan menelan mereka. Hanya menyisakan gema teriakan. Rendra berdiri membeku. Wajahnya pucat pasi. Ambisinya, logikanya, rencananya yang sempurna, semuanya hancur di hadapan kengerian. Purba yang tidak mungkin ada ini. Ia telah membuka gerbang neraka. Di tengah kekacauan itu, Arga merasakan panas yang luar biasa dari sakunya. Lontar itu bersinar begitu terang, menembus kain bajunya. Dan di dalam benaknya, nama yang sempat ia lihat terpatri dengan jelas. Ia sadar, nama itu bukanlah nama dari makhluk di hadapannya. Itu adalah nama dari penawarnya.
kunci untuk menguncinya. Kembali di desa, Ki Jagabaya terhuyung dan jatuh berlutut. Ia merasakan amarah sang murka yang bebas di puncak. Dengan sisa tenaganya, ia mencabut keris pusaka kecil dari sarungnya. Ini bukan senjata untuk bertarung. Ini adalah sebuah kanal, sebuah jembatan. Maafkan aku, gunung, bisiknya lirih. Hanya ini jalan yang tersisa. Ia mengangkat keris itu, mengarahkannya ke puncak gunung, dan mulai memusatkan seluruh sisa energi kehidupannya ke dalam pusaka itu, mengirimkannya dalam seberkas cahaya batin yang hanya bisa dilihat oleh takdir di puncak. Saat bayangan sang murka mulai merayap ke arahnya, Arga merasakan gelombang energi hangat yang aneh mengalir ke dalam tubuhnya. Energi itu terasa tua, bijaksana, dan penuh kepasrahan. Di dalam kepalanya, ia mendengar suara Ki Jagabaya, jelas seolah berbisik di sampingnya. Gunakan nama itu, nak, panggil dia. Keris ini adalah kuncinya, dan nyawaku adalah pengantarnya. Arga menggerti Ki Jagabaya sedang mengorbankan dirinya. Lontar di sakunya setelah menyelesaikan tugas terakhirnya hancur menjadi abu. Nama itu kini terukir di dalam jiwa Arga. Sabda alam. Bukan nama monster itu, tapi nama dari kesadaran gunung. Itu kehendak dari paku bumi yang agung dengan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Bercampur dengan duka yang mendalam, Arga menegakkan kepalanya dan berteriak sekuat tenaga melawan raungan sang murka. Sabda alam, makhluk bayangan itu berhenti. Dua mata merahnya yang penuh amarah kini terfokus pada Arga. Ada jeda sesaat, seolah ada percik ingatan kuno di dalam amarahnya. Tapi kebencian, karena telah dikurung ribuan tahun terlalu kuat. Sang murka meraung lebih keras, dan sebuah sulur, bayangan tajam melesat untuk membungkam suara yang berani memanggil nama tuannya itu. Mazaga, AWAS, Banyu, dengan sisa tenaga yang ia miliki, menggeser tubuhnya dan melemparkan dirinya ke depan Arga. Sulur bayangan itu menghantam punggung Banyu dengan keras. Ia terbatuk darah, tubuhnya langsung lemas di dalam ikatan. Selesai, kan, Mas? Bisik Banyu sebelum matanya terpejam. Pengorbanan tulus dari sahabatnya itu membakar jiwa Arga dengan kesedihan dan tekad yang membara. Melihat pengorbanan Banyu, Arga sadar bahwa kekuatan fisik dan teriakan tidak akan cukup. Ini adalah pertarungan kehendak. Ia memejamkan mata, mengabaikan semua kekacauan di sekelilingnya, dan fokus pada energi hangat dari Ki Jagabaya di dalam dirinya. Ia bukan lagi Arga, sang sejarawan. Ia adalah penyambung lidah. Dari gunung itu sendiri, ia membuka matanya, menatap lurus kedua mata merah sang murka, dan berbicara. Kali ini suaranya tidak keras, namun tenang, dalam, dan bergaung dengan kekuatan purba. Sang murka, aku adalah sabda alam, ketenangan adalah takdirmu, tidurlah kembali. Saat kalimat itu diucapkan, terjadi sebuah keajaiban. Dari Curug Sungsang, di lereng timur, aliran air biru bercahaya melesat ke puncak. Dari gua angin di lereng barat, energi keemasan dari pusar bumi menyembur keluar. Dua aliran energi, air dan tanah, perisai yang telah dibangkitkan Arga, kini datang menjawab panggilan tuannya. Keduanya membentuk pusaran cahaya raksasa di sekeliling sang murka. Makhluk bayangan itu meraung frustrasi, mencoba melawan. Namun, pusaran cahaya itu menariknya tanpa ampun. Kembali ke lubang bor tempat ia muncul. Mata merahnya menunjukkan amarah, lalu bingung, dan akhirnya pasrah. Sebelum lenyap ditelan bumi, begitu sang murka sepenuhnya masuk, pusaran cahaya itu meledak ke dalam, menyegel lubang bor dengan kilatan cahaya putih yang membutakan. Gelombang energi murni menyapu seluruh puncak gunung. Rendra dan sisa anak buahnya terlempar dan jatuh pingsan. Arga, yang seluruh energinya telah terkuras habis, roboh di samping Banyu yang tak sadarkan diri. Gunung itu akhirnya kembali sunyi, keheningan. Itulah yang pertama kali Arga sadari saat membuka mata. Badai aneh telah reda, suara mesin telah mati. Di Ufuk Timur, garis fajar pertama mulai mewarnai langit. Puncak gunung porak-poranda oleh rongsokan. Alat berat, tapi udaranya terasa bersih dan damai. Arga segera memeriksa denyut nadi di leher sahabatnya itu. Lemah, tapi masih ada. Banyu masih hidup, namun ia butuh pertolongan medis secepatnya. Arga menoleh dan melihat Rendra yang mulai siuman, duduk terdiam dengan tatapan kosong. Pikirannya hancur
berkeping-keping oleh kengerian yang baru saja ia saksikan, melihat ke arah desa di bawah. Arga merasakan kekosongan yang dalam. Ia tahu Ki Jagabaya telah tiada. Pengorbanan sang juru kunci tua telah menyelamatkan segalanya. Kini beban itu ada di pundaknya. Mau tidak mau, ia adalah penjaga yang baru. Dengan sisa-sisa tenaga, Arga berhasil melepaskan ikatan pada dirinya. Dan Banyu, pertarungan melawan sang murka mungkin telah usai. Tapi perjuangan untuk bertahan hidup baru saja dimulai, tanpa menoleh lagi pada Rendra atau puing-puing ambisi yang hancur di sekitarnya. Arga mengangkat tubuh Banyu ke bahunya. Setiap langkah terasa berat, tapi tekadnya kini sekeras batu. Ia harus membawa sahabatnya turun. Ia harus memastikan pengorbanan Ki Jagabaya dan Banyu tidak sia-sia di bawah fajar yang baru. Sang sejarawan itu memulai perjalanannya menuruni gunung, bukan lagi sebagai peneliti, tapi sebagai seorang penjaga yang menanggung beban masa lalu dan harapan masa depan di pundaknya. Perjalanan menuruni gunung terasa lebih berat daripada saat mendaki. Setiap langkah adalah perjuangan melawan rasa lelah, duka, dan ketakutan akan kondisi Banyu yang semakin lemah di punggungnya. Arga tidak lagi memikirkan legenda atau kekuatan. Pikirannya terfokus pada satu hal yang sangat nyata. Detak jantung sahabatnya yang samar-samar masih bisa ia rasakan saat mereka hampir mencapai perbatasan desa. Beberapa orang warga yang membawa obor menemukan mereka. Mereka adalah rombongan pencari yang cemas, dipimpin oleh ayah Banyu. Wajah pria parubaya itu berubah dari kepanikan menjadi kelegaan yang luar biasa saat melihat anaknya. Meskipun dalam kondisi tak sadarkan diri, tanpa banyak bertanya, mereka segera mengambil alih Banyu dan membawanya turun. Saat memasuki desa, suasana terasa tegang. Mereka disambut oleh dua jenis tatapan. Tatapan lega dari keluarga yang khawatir, dan tatapan diam penuh kebingungan dari keluarga para pekerja Geonusantara yang nasibnya belum jelas. Luka di desa itu masih menganga. Sebuah mobil polisi akhirnya tiba. Petugas itu mengabarkan bahwa Rendra dan beberapa krunya yang selamat telah dievakuasi dalam keadaan syok berat. Cerita resmi yang akan dirilis adalah kecelakaan industri akibat anomali geologis tak terduga. Rahasia Gunung Tenang akan tetap terkubur di bawah laporan investigasi yang rumit. Ambulans membawa Banyu pergi ke rumah sakit di kota. Ayah Banyu menjabat tangan Arga dengan erat. Matanya basah. "Terima kasih, Nak. Terima kasih. Sudah membawa anak saya pulang. Tidak perlu ada penjelasan lain." Dalam diam, pria itu mengerti bahwa Arga telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ditinggal sendirian di tengah desa, Arga berjalan gontai menuju gubuk Ki Jagabaya. Gubuk itu kini terasa kosong dan dingin. Arga duduk di terasnya, menatap Gunung Tenang yang kini sunyi, merasakan beban baru sebagai seorang penjaga diletakkan di atas pundaknya yang lelah. 1 bulan berlalu, Arga tidak kembali ke kota. Ia memutuskan untuk tinggal, menyewa kamar sederhana di salah satu rumah warga. Ia menanggalkan identitasnya sebagai sejarawan dan melebur menjadi bagian dari desa. Kehadirannya perlahan diterima. Ia tidak banyak bicara tentang malam mengerikan itu, tapi tindakannya berbicara lebih keras. Dengan bantuan ayah Banyu dan para tetua desa, Arga mengorganisir sebuah gerakan reboisasi. Ia mengajak warga untuk menanam kembali pohon-pohon di lereng yang sempat dirusak oleh Geonusantara. Ia tidak lagi mengutip jurnal ilmiah. Ia menceritakan kembali dongeng-dongeng Ki Jagabaya tentang pentingnya setiap pohon dan akar sebagai rambut dan kuku dari gunung. Anehnya, kini warga mendengarkan. Suatu sore, sebuah mobil berhenti di depan desa. Banyu turun dari mobil itu, berjalan sedikit terpincang dengan bantuan tongkat. Tapi senyumnya lebar. Ia kembali. Reuni antara ia dan Arga tidak diwarnai banyak kata. Hanya sebuah pelukan singkat yang erat. Sebuah pengakuan dari dua orang yang telah melalui neraka bersama. "Jadi, sekarang apa rencanamu, Mas Juru Kunci?" tanya Banyu sambil tersenyum saat mereka duduk di teras gubuk Ki Jagabaya yang kini dirawat oleh mereka berdua. Arga menatap puncak gunung. "Menjaga," jawabnya singkat. Ia telah mengunjungi makam Ki Jagabaya yang sederhana di belakang gubuk yang hanya ditandai oleh sebuah batu sungai. Di sana, ia tidak berdoa. Ia hanya berjanji untuk melanjutkan tugasnya. Ia telah menemukan tujuan hidupnya. Bukan di antara tumpukan buku, tapi di atas tanah yang hidup dan bernapas ini. Ia telah pulang 1 tahun kemudian. Desa asri benar-benar asri kembali.
Hutan kecil di lereng gunung mulai menghijau. Kisah tentang proyek gagal Geonusantara telah menjadi cerita pengantar tidur, sebuah pelajaran tentang keserakahan. Desa itu telah sembuh, bersatu kembali dalam semangat gotong royong. Arga dan Banyu berdiri di pundak naga, tempat di mana Arga pertama kali melihat keajaiban gunung itu. Banyu sudah tidak lagi memakai tongkat. Di tenggen Arga, tergenggam sebuah tongkat kayu sederhana peninggalan Ki Jagabaya. Menurutmu, apakah dia yang di bawah sana bisa bangun lagi suatu saat nanti? Tanya Banyu pelan, menatap ke arah puncak. Arga menarik napas dalam-dalam, merasakan udara bersih gunung memenuhi paru-parunya. Dia akan selalu di sana, jawab Arga bijak. Sama seperti amarah yang ada di dalam diri setiap manusia. Tugas kita bukanlah menghilangkannya, tapi menjaganya agar tetap tertidur lelap. Mereka berdiri dalam keheningan yang nyaman, memandangi desa mereka yang damai di bawah pada akarnia. Mereka mengerti, Paku, sesungguhnya yang menjaga keseimbangan sebuah tempat bukanlah sebuah pusaka gaib atau sosok pemimpin yang hebat. Paku itu adalah kesadaran. Paku itu adalah rasa hormat pada alam. Dan yang terpenting, Paku itu adalah komitmen orang-orang biasa yang memilih untuk tidak lari, yang mau berkorban, dan yang bersedia menjadi penjaga bagi rumah mereka. Gunung tenang tampak kokoh dan damai di bawah mentari sore, menyimpan rahasianya. Tengenrup dan di lerengnya, dua penjaga baru berdiri siaga, memastikan gunung itu akan selalu tenang, selamanya. Kisah Arga, Banyu, dan Gunung Tenang telah sampai pada akhirnya. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa pahlawan tidak selalu lahir dari kekuatan gaib, tapi dari keberanian untuk peduli. Di awal perjalanan ini, kita bertanya-tanya tentang siapa Paku atau Jangkar sesungguhnya bagi sebuah tempat. Ternyata jawabannya bukanlah satu nama besar atau satu pusaka sakti. Paku itu adalah pengorbanan Ki Jagabaya. Paku itu adalah keberanian Banyu. Paku itu adalah perubahan hati seorang Arga. Paku itu adalah setiap warga desa yang memilih untuk menanam pohon kembali. Mungkin Paku yang sesungguhnya adalah kita semua. Setiap dari kita memiliki ganang tenang dalam hidup kita masing-masing keluarga, tradisi, lingkungan, atau nilai-nilai yang berharga. Dan setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, membiarkannya dieksploitasi oleh kemajuan yang buta atau berdiri menjadi penjaganya. Keseimbangan alam tidak dijaga oleh sihir, tapi oleh rasa hormat. Dan masa depan tidak dibangun dengan melupakan masa lalu, tapi dengan belajar darinya. Kisah ini memang fiksi, tapi kami percaya pesannya bisa kita rasakan bersama. Kami ingin mendengar pendapatmu. Menurut kamu, apa pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari petualangan Arga? Tulis jawaban dan semua pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Diskusi kita di sana akan menjadi bagian dari cerita ini juga. Jangan lupa tekan tombol like jika kamu menikmati kisah ini, dan share ke teman-temanmu agar lebih banyak lagi yang bisa ikut dalam petualangan ini. Dan yang terpenting pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, karena masih banyak misteri dan cerita menarik lainnya dari seluruh penjuru Nusantara yang akan kami ungkap di sini. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di cerita berikutnya.